Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devham Kurniawan dari Teknik Kimia B, nomor NIM 121220062, akan membawakan tema yang berjudul penentuan kolorimetri anion fluorida berbasis smartphone menggunakan metode polymectarylat. Penentuan anion fluorida telah meningkat secara signifikan. Anion ini berkaitan dengan pencemaran lingkungan dengan racun. Kekurangan dan kelebihan fluorida dalam tubuh manusia mempengaruhi tiroid, hati, dan organ lainnya. Metode yang paling banyak digunakan adalah potensimetri langsung menggunakan elektrodida, selektif fluorida, dan fotometri menggunakan fluorometri. Metode fotometrik digunakan untuk analisis sampel air dengan kandungan ion fluorida rendah. Fluorida adalah anion terkecil dengan elektronegativitas terbesar yang mampu membangun ikatan hidrogen yang sangat kuat dan bertindak sebagai ion pengganti dengan mengganggu kompleks berwarna. Gambar pertama, imobilisasi agen kromogenik ke dalam polymectarylat matriks. MM digunakan sebagai media analitik transparan berkat elemen hidrofilik dari lantai PEG dan perancah polimer hidrofobik dari polimetil metakrilat yang dikandungnya. Media analitik optik disediakan dengan bentuk pelat yang diperoleh dengan blok polimerisasi monomer metakrilat dengan adanya PEG hidrofilik dan kalsium metakrilat yang berfungsi sebagai rantai ikatan. Polimerisasi dilakukan pada suhu 60 benzoil peroksida saat memiliki reagen yang akan diimobilisasi ke dalam metrik. Kami mengikuti persyaratan menuju reaksi warna untuk penentuan fluorid yang dianggap sensitif, kontras, selektif, dan cepat pada suhu kamar. Reagen dan kompleks yang diperoleh seharusnya sedikit larut dalam larutan air dan dipertahankan dengan aman dalam fase polimer. Kedua, penentuan fluorida. Untuk penentuan anion fluorida, 1 ml HCl2m ditambahkan ke dalamnya 10 ml air. Setelah itu plat PMM dengan kompleks ARCL yang diimobilisasi di dalamnya direndam ke dalam larutan selama 20 menit. Setelah itu plat PMM dikeluarkan, dikeringkan dengan kertas saring dan diukur kerapatan optiknya. Perbedaan antara nilai intensitas optik PMM kosong dan setelah kontaknya dengan larutan yang dianalisis pada pita serapan maksimum 520 nanometer untuk kompleks ACR diambil sebagai respons analitik. Reagen larutan prekursor yang mengandung natrium fluorida dengan konsentrasi 1 larutan ZR dan disiapkan dengan melarutkan jumlah zat yang ditimbang dengan tepat dalam air sulingan ganda. Larutan kerja dengan konsentrasi NaF yang berbeda diperoleh dengan menambahkan air sulingan ganda ke dalam larutan. Lanjut, aparat. Kondisi laboratorium adalah sebagai berikut. Cahaya dari lampu fluorescent siang hari. Jarak antara kamera dan sampel adalah 10-15 cm. Gambar diambil tanpa menggunakan fotografi ultra close up dalam mode auto. Kami menghitung rata-rata nilai warna pada area yang dipilih dari gambar digital sensor yang biasanya terdiri dari 90-95 permukaannya. Lanjut, pada gambar tersebut maksimum serapan ARZ dalam fase polimer adalah 520 nm dan serapan maksimumnya dalam larutan air adalah sama. Hubungan antara densitas optik dan konsentrasi fluorid adalah linear dalam interval. Namun ARCR yang tidak bergerak itu sendiri terurai dalam lingkungan asam baik dari matriks polimer maupun dalam larutan. Jadi pada gambar ini menunjukkan bagaimana sinyal analitik berubah tergantung pada waktu kontak. Hubungan ini klasik dan sinyal warna stabil dalam 10 menit. Penurunan kerapatan optik yang kita lihat mulai 25-30 menit disebabkan oleh polyethylene glikol yang terdiri dari PMM. Padatan optik stabil dan tetap tidak berubah selama beberapa minggu jika waktu ekstraksi hingga 20 menit. Setelah itu PMM dihilangkan dalam larutan. Pada gambar ini menyajikan hubungan antara kerapatan optik dari PMM yang dimodifikasi dan tingkat pH dalam kisaran 2-11. Ketika pH
lebih dari 2 kompleks ARZR pecah dan PMM seluruhnya berubah warna menjadi kuning terlepas dari keberadaan fluorida. Dalam kisaran lebih dari 2 pH lebih dari 4, kami melihat perbedaan yang signifikan dalam nilai kerapatan optik dengan tidak adanya anion fluorida dan dengan adanya anion fluorida. Pada pH kurang dari 5, reaksi penghancuran kompleks ARZR oleh anion fluorida yang ada dalam larutan tidak terjadi. Oleh karena itu, kisaran pH 2-3 adalah yang optimal untuk analisis yang akan dilakukan. Gambar ini menunjukkan bahwa hanya anion fluorida yang menyebabkan perubahan signifikan pada warna sensor, sedangkan penambahan anion lainnya tidak menyebabkan perubahan yang nyata. H3PO4Y dan ACOY menyebabkan penurunan intensitas perubahan warna yang tidak signifikan adalah karena pemecahan kompleks di lingkungan yang sangat asam. Hasil percobaan menunjukkan bahwa PMMAR dapat menjadi sensor selektif dengan respon koloritme real time. Gambar ini yang kami peroleh dengan memindai sampel kehidupan nyata, mengembangkan seperangkat alat matematika untuk analisis koloritme menggunakan PMM transparan sebagai sensor. Sinyal digital yang diperoleh melalui perubahan warna dalam berbagai sistem referensi adalah kolorimetri, karakteristik yang terkait dengan konsentrasi analit dalam sampel. Untuk penentuan kolorimetri fluorida, smartphone digunakan sebagai perangkat kolorimetri untuk memperoleh dan memproses gambar outdoor. Perangkat lunak membagi kepadatan optik dari setiap piksel gambar digital menjadi tingkat intensitas individu dari saluran warna RGB. Gambar ini menunjukkan menghitung ketergantungan konsentrasi pada indeks nilai abu-abu menurut algoritma pekerjaan. Algoritma perhitungan indeks nilai abu-abu berdasarkan intensitas larutan RGB cukup menjanjikan dan membantu mengurangi ketidakakuratan acak akibat kondisi pencahayaan variabel untuk sensor non-transparan. Dalam kasus kami, ketergantungan untuk saluran abu-abu dan hijau dekat karena pencahayaan memengaruhi sensor dan latar belakang kertas putih yang kami gunakan untuk matriks polimer transparan kami dengan cara yang sama. Kurva kalibrasi menggunakan kepadatan optik yang dapat diamati menyebar ke saluran RGB berbeda baik dalam hal kemiringan dan linearitas. Perbandingan metode menunjukkan fakta bahwa dengan bantuan gambar digital yang diperoleh menggunakan smartphone dan perangkat lunak mengolah gambar yang sesuai. Pada saat itu, metode kolorimetri lebih dapat diandalkan karena tidak didasarkan pada penggunaan respon tunggal pada panjang gelombang tertentu seperti yang dilakukan oleh transtrofotometri fase padat, melainkan pada penggunaan semua informasi spektral secara efisien. Metode penurunan kolorimetri menggunakan perangkat lunak mengolah citra digital diuji dengan analisis air keran. Kita lanjut, pada tabel ini memberikan karakteristik meteorologi penentuan konsentrasi anion fluorida menggunakan spektrofotometri fase padat PMRAR ZR keakuratan metode yang disarankan dievaluasi dengan hasil penentuan penambahan bromat dalam sampel air minum dalam kemasan. Untuk mengevaluasi akurasi digunakan indeks akurasi Y, yaitu rasio perbedaan antara konsentrasi yang ditentukan nilai rata-rata dan nilai konsentrasi yang dimasukkan dengan nilai yang dimasukkan, yang dinyatakan dalam persentase. Ketepatan hasil analisis di bawah kondisi pengulangan diukur dengan tingkat standar deviasi relatif. Baik, lanjut kesimpulannya. Kami mengembangkan metode analisis kolorimetri berbasis smartphone yang melibatkan pemrosesan digital gambar PMM transparan berwarna dengan rentang linear 0,1 sampai 30 mGLY dan batas deteksi 0,03 mGLY PMM, dimodifikasi dengan AR ZR. Mengungkapkan bahwa perubahan warna maksimal dicapai dengan pH 2-4, waktu kontak menjadi 10 menit. Sensor optik dan metode yang kami sarankan dapat digunakan untuk pemantauan visual fluorida tanpa menggunakan peralatan spektrofotometri standar juga. Stabilisasi kompleks
ARZR, dan akumulasi fluorida dalam matriks polimer membuat perangkat kolorimetri portable yang baru sesuai untuk penentuan anion fluorida dalam sampel air yang mengandung analit konsentrasi rendah seperti air keran yang diperoleh dari akhir sebuah jaringan pipa. Cukup sekian, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Karena itu saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan bagi pendengar, terutama dengan Bapak Heri Septia Kusuma. Saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.